Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu. Kami atas nama Majelis Jemaat Pare mengucapkan selamat beribadah pada warga jemaat di rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat sukacita. Kini, marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 256, kita pujikan bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, tema liturgi pada bulan pembangunan GKJW saat ini adalah bersedia berkarya, bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun kita terus bersama menuju kepada kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13.
Bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 252, bait yang pertama dan bait yang keempat, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan bila mana hingga hari ini kita masih diizinkan bersama-sama membangun ibadah, dan pada saat ini kita akan membangun ibadah dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Jemaat kasih Tuhan, pada saat ini sapaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Yohanes. Kita baca pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai dengan 35. Saya ulang, Injil Yohanes pasal 6, kita baca ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35. Tapi sebelumnya, mari kita satu hati, kita mohon pimpinan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Firman yang hidup, sumber penghiburan, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu Tuhan melimpah pada kami semua. Dan pada saat ini, dengan kasih-Mu yang luar biasa, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama mendengar sapaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Bapa, bisa menjadi pegangan hidup kami selaku orang percaya. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa keadaan sekarang ini tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa Bapa. Berbicaralah ya Bapa, dan mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk bisa menerima firman-Mu. Engkau berikan hikmat-Mu sehingga kehidupan kami selaku orang-orang percaya tetap teguh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu membuka hati telinga kami, mendengarkan sapaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 6, kita baca ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35.
yang demikian sapaan firman-Nya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan memeterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul khotbah kita dalam perayaan perjamuan kudus pembangunan GKJW di saat ini adalah "Jangan takut, Tuhan peduli." Saudara-saudaraku, sebuah kisah nyata yang cukup inspiratif yang patut kita renungkan sehubungan dengan tema khotbah kita hari ini. Demikian, sebut saja Ernie adalah anak ketiga dari 7 bersaudara yang keluarganya hidup di sebuah kota yang besar. Oleh karena tuntutan kehidupan ekonomi,
ibunya menyarankan agar dia cukup tamat sekolah dasar saja agar bisa bekerja membantu orang tua dalam membiayai kehidupan keluarga maupun kedua kakak yang saat itu sudah berada di bangku sekolah menengah atas. Awalnya Ernie sepakat atau setuju dengan saran ibunya, namun setelah setahun berlalu dia juga mulai berpikir soal masa depannya, sehingga dia memutuskan sambil bekerja dia melanjutkan studinya di jenjang atau tahapan berikutnya. Semua realitas kehidupan itu dijalani dengan ikhlas. Di satu sisi dia bekerja untuk membantu orang tua, di sisi lain dia harus membiayai studinya sendiri, bekerja sambil sekolah. Itu dilakukan dengan penuh sukacita. Cuman ada satu hal yang mengganjal atau menjadi beban di hatinya adalah dia merasa kalau ibunya itu tidak menyukai keberadaannya. Sekalipun sudah bekerja membantu keluarga dengan semua pengorbanan yang diberikan, tetap saja tidak mengubah sikap ibunya terhadap dia. Saudara-saudara kekasih, waktu terus berlalu, dia bekerja sebagai buruh pabrik. Tetapi juga Ernie bernyanyi dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kafe ke kafe yang lain. Oleh karena ketekunannya dia sampai berhasil masuk dunia rekaman. Tidak sampai di situ, dia juga ditawari untuk bermain beberapa judul sinetron. Dengan semua aktivitas itu otomatis dia memperoleh penghasilan yang cukup besar, dan penghasilan itu dapat mendongkrak kehidupan ekonomi keluarganya. Namun sayangnya ibunya tetap memiliki pendirian tidak menyukai anaknya. Penolakan dari sang ibu itu membuat Ernie itu merasa tidak berarti, sekalipun di tengah-tengah memiliki uang yang banyak, tetapi hatinya itu tidak nyaman, tidak damai. Hatinya selalu ada dendam, ada kebencian. Hatinya itu jauh dari sukacita, dan itu terus berlangsung sampai pada satu titik di mana Tuhan menjamah kehidupannya. Oleh jamahan tangan kasih mengubah hidupnya menjadi pribadi yang semula suka marah, dendam, dan benci karena tidak mendapat kasih sayang, menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh pemaaf. Orientasi hidupnya tidak lagi sekedar mencari uang, tetapi kini yang diutamakan adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan peduli dengan kehidupannya, dia berubah menjadi pribadi yang kemudian jadi berkat bagi orang banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini memaparkan bahwa orang-orang yang pernah mengalami diberi makan dengan mujizat oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dipaparkan di dalam pasal 6 ayat 1 dan seterusnya dari Injil Yohanes, mereka kini mencari dan mengikut Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus melihat ada hal yang salah dari cara pandang mereka. Mereka ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus dengan motivasi mereka butuh kenyang secara lahiriah. Sementara Tuhan Yesus tahu kalau mereka itu sesungguhnya mengalami krisis hidup kerohanian. Secara rohani mereka lapar, namun hal itu tidak disadari. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam percakapan dengan mereka, dia menunjukkan
bahwa orientasi hidup mereka kini salah, karena lebih cenderung kepada roti yang sifatnya sementara dan akan binasa dibanding dengan mereka mengabaikan roti surgawi yang sifatnya kekal. Dalam percakapan itu, ketika mereka mendengar tentang perkataan Tuhan Yesus sehubungan dengan roti kekal, roti yang sifatnya kekal, roti yang bisa bertahan sampai selamanya, mereka lalu penasaran dan bertanya, apa yang harus mereka kerjakan supaya memperoleh roti kekal itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan percakapan panjang lebar antara Tuhan Yesus dengan mereka di dalam bacaan tadi, sebetulnya Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada mereka tentang eksistensi dirinya sebagai sang roti hidup dari sorga yang datang ke dalam dunia, roti yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kekasih-kekasih Tuhan, orang banyak yang mencari Tuhan Yesus untuk kebutuhan kenyang secara jasmania, ini mereka mewakili sifat kecenderungan manusia. Orientasi manusia itu lebih kepada berkat dibanding kepada sang sumber berkat. Seperti saya katakan tadi, ini sebuah kecenderungan manusiawi. Kecenderungan ini membuat hidup manusia semakin jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena orang yang orientasi hidupnya mengejar berkat saja, maka dia akan mengabaikan cara. Maksudnya, semua cara dipakai, yang penting hasilnya. Berbeda orang yang orientasi hidupnya mengutamakan kehendak Tuhan atau orientasi hidupnya kepada sang sumber berkat, itu selalu mengutamakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mendapatkan berkat. Memang ketaatan kepada Tuhan kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kadang kita tersisi, kadang kita mengalami penolakan, kadang dimusuhi karena berusaha untuk jujur dan adil dalam kerja dan usaha. Namun hendaknya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang baik dan pantas diberikan bagi mereka yang orientasi hidupnya adalah melakukan kehendak-Nya. Para kekasih-kekasih Tuhan, ternyata orientasi hidup yang salah bisa saja dilakukan oleh pribadi, bisa saja dilakukan oleh keluarga-keluarga atau komunitas-komunitas tertentu, termasuk kehidupan berpelayanan di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan pada era penjajahan Jepang di sekitar tahun 42 sampai 45. Ketika Jepang memainkan politik adu domba di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga di mana-mana terjadi kelaparan, itu membuat orientasi hidup bergereja mulai goyah. Ada yang tetap setia kepada sang sumber berkat, tetapi banyak yang orientasi hidupnya berubah kepada kepentingan diri dan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masa sukar. Akibatnya relasi
yang didasari oleh kasih yang mestinya menghidupkan persekutuan selama ini kemudian menjadi lemah. Kasih diganti dengan rasa dendam, rasa curiga, saling tidak percaya, saling menjatuhkan, saling mengorbankan satu terhadap lainnya. Biasnya pelayanan gereja semakin lemah dan nyaris terhenti karena orang lebih berorientasi pada kepentingan diri. Saudara-saudaraku, bagaimanapun keadaan umatnya, bagaimanapun keadaan gerejanya, Tuhan sang pemilik gereja selalu peduli terhadap mereka atau terhadap gerejanya. Dengan kuasanya, Dia memulihkan keadaan umatnya serta menuntun bersama menuju kepada sebuah titik di mana terjadi rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi itu terjadi pengakuan dan pertobatan, saling memaafkan, saling merangkul bersama, melepaskan masa lalu yang pahit untuk memulai sebuah era baru, yakni bersehati, bersepakat dan berkomitmen untuk membangun GKJW yang telah terpuruk kondisinya. Rekonsiliasi mana ditandai dengan perayaan perjamuan kudus bersama yang kemudian dirayakan setiap bulan Agustus untuk mengenang momen bangkit dan bangunnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Dengan demikian, maka setiap perayaan perjamuan kudus kita selalu diingatkan bila orientasi hidup kepada kepentingan diri dan kepentingan dunia tentu akan menggeser panggilan utama yakni melayani Tuhan. Karena itu hendaknya setiap generasi kini supaya membangun komitmen untuk mengutamakan orientasi hidup kepada Tuhan, sebab hasilnya tidak hanya membawa berkat bagi diri tetapi juga berkat bagi dunia. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Saat teduh kita akhiri. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku, baiklah kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melampaui batu ujian yang berat, di mana penjajahan
Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendirilah yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah, Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 343 bait yang pertama. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita sang penebus. Saudara-saudara, marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJW. Marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami umat milik kepunyaan-Mu, bersujud telut di hadapan-Mu, memohon pengampunan dan belas kasihan. Berkenanlah Dikau mengampuni kami, menjamah hati, hidup dan jiwa kami, agar kami menjadi kudus di hadapan Tuhan, dan kami dilayakkan untuk menerima anugerah berupa roti dan anggur yang kami akan alami di saat ini. Kami percaya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang mengingatkan kembali betapa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk dan demi kehidupan dan keselamatan kami. Kami berserah diri di hadapan-Mu dan layakkanlah kami menerimanya. Demi Kristus Yesus, Sang Juru Selamat sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau
dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Malam ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah Yahudi bersama-sama dengan para muridnya, Ia mengambil roti, memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan kematianku." Terimalah, terimalah. Bagikanlah kepada saudara-saudaraku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Teruskanlah kepada saudara-saudaraku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Terimalah dan makanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan berisi anggur, Ia menuangkannya sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan kematianku." Terimalah. Terimalah. Teruskanlah kepada saudara-saudaraku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku?
bagikanlah. Kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat akan firman Tuhan yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imam kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari bersama-sama kita akan merampungkan sarana prasarana perjamuan kudus dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan keikhlasan. Sebagaimana sabda firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kegirangan dan sukacita kita haturkan persembahan syukur kita kepada Allah dengan diiringi dari Kidung PKJ 146 ayat 1 dan 2, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa
Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami lewat sabda-Mu bahwa panggilan kami yang lebih utama adalah berorientasi kepada Sang Sumber berkat dan bukan kepada berkat itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk peringatan bagi setiap kami. Biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk selalu mengutamakan Tuhan dibanding berkat-berkat yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Kami berdoa menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami yang Tuhan tahu kurang lebih selama 17 bulan kami bangsa bahkan dunia ini dihadapkan dengan virus corona yang menyebabkan banyak krisis yang kemudian melanda kehidupan kami. Teristimewa keberadaan kami sebagai bangsa dan negara. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap menolong kami, karena kami percaya bahwa bangsa ini diciptakan oleh Tuhan, bahkan kami semua yang berdiam di dalamnya adalah anugerah Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan menolong kami, menolong pemerintah kami, menolong semua pihak di dalam bangsa kami, semua warga masyarakat. Kami akan bersatu hati dan berjuang bersama untuk melampaui krisis yang sedang kami rasakan bersama. Tuhan tolong supaya di masa krisis ini kami belajar untuk saling menopang satu kepada yang lain, saling menghargai. Kami merasakan bahwa di saat-saat seperti ini visi utama kami adalah bagaimana berjuang bersama untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kami tidak berjuang untuk pribadi, tidak berjuang untuk kelompok, tidak berjuang untuk golongan, tetapi kami adalah bangsa besar yang butuh kebersamaan untuk membangun masa depan yang lebih besar dan lebih baik bagi kehidupan bersama kami. Tuhan berkati semua pihak, sekali lagi berkati pemerintah kami dalam perjuangan dan usaha. Teristimewa saudara-saudara kami, para medis, para dokter yang berada di garda terdepan untuk berjuang mengatasi keganasan virus corona. Tuhan mengasihi mereka secara pribadi, mengasihi keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan terkhusus di Majelis Daerah Kediri Utara 2 dan khusus di Jemaat Pare. Tuhan Yesus, setiap kami yang berperan dan berkiprah di tengah-tengah panggilan kami, entah itu di lingkup jemaat, lingkup majelis daerah, lingkup majelis agung, biarlah kami diberikan hikmat, kekuatan dan pengertian agar tetap berjuang dengan sungguh supaya kehadiran dan keberadaan kami sebagai gereja tetap menjadi berkat bagi orang banyak, juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Kami berserah diri sepenuhnya. Keberadaan kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga di tengah-tengah Jemaat Pare. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Di saat ini ketika ada yang sedang berjuang untuk menghadapi keganasan virus corona, ada yang juga sakit atau apapun yang menjadi pergumulan sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai persekutuan jemaat Tuhan, Tuhan berkenan menolong kami, berikan kami kekuatan, saling topang menopang, saling mendukung satu kepada yang lain dalam banyak hal, sehingga biarlah keberadaan persekutuan kami
sebagai jemaat ini tetap terbangun dan terus berdinamika di tengah-tengah krisis yang sedang kami alami dan rasakan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari esok dengan segala pergumulan yang sedang menanti. Di minggu yang akan datang, biarlah Tuhan mengawali langkah kami, sehingga biarlah jalan dan langkah kami di hari-hari yang akan datang penuh dengan langkah-langkah yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus berkenan memberkati kami, sehingga di tengah-tengah kondisi yang tak menentu ini, kami gereja, jemaat setia untuk memuliakan Tuhan lewat peribadahan, sekalipun kami melakukannya secara virtual, sekalipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tetapi biarlah sukacita surgawi senantiasa menjadi bahagian kami, sehingga kami memuliakan Tuhan tentu dengan penuh sukacita. Saudara-saudara kami, para pemuda-pemudi yang setia, yang ada di tim multimedia yang terus berupaya untuk ikut membantu pelayanan dengan peran mereka, Tuhan memberkati mereka, memberkati perjalanan, menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi Tuhan lewat peran dan panggilannya. Semua kami yang terlibat di dalam mendukung liturgi pelayanan ini, Tuhan memberkati kami, dan kami persembahkan semuanya, sekalipun dalam kekurangan dan keterbatasan, kami percaya Tuhan menerimanya sebagai ungkapan syukur kami, juga sebagai ungkapan pengakuan kami bahwa Tuhan selalu baik bagi hidup kami. Kami menyerahkan keberadaan kami. Bila dalam membangun ibadah ini ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami bersama mohon pengampunan. Biarlah pelaksanaan perjamuan kudus bersama yang sudah kami lewati semakin meneguhkan dan mengingatkan kami untuk panggilan dan tanggung jawab kehidupan bergereja, bahwa orientasi hidup kami yang kami utamakan adalah pelayanan kepada Tuhan. Memenuhi panggilan kehidupan bergereja adalah hal yang utama yang harus kami lakukan, sebab kami percaya ketika itu kami penuhi, maka Tuhan pun akan memberkati kami dengan kemurahan yang tiada terhingga. Begitu Bapa, doa dan permohonan ini kami hatur sembahkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Pulanglah dan kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita membangun GKJW yang kita cintai ini dengan semangat, sukacita, dan karya bagi kemuliaan Tuhan. PKJ 105 bait yang pertama. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghampas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Arahkanlah hati, hidup, dan jiwamu kepada Tuhan, dan marilah menerima berkat. Allah Bapa sumber segala anugerah memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia menolong dan membimbing kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber segala penghiburan memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin.